Wilujeng enjing ya, matahari lumayan nih. Sinarnya sangat menyengat pagi hari ini. Kita terus berolahraga tiap pagi. Dan ini suasana yang betul-betul selalu saya rindukan. Kalau setiap pagi jalan kaki ke sawah, menikmati hamparan pemandangan hijau sambil mengutin sampah plastik, ngebetulin pohon. Ya, ini kegiatan saya. Semoga pagi hari ini senantiasa sehat selalu. Mungkin orang banyak yang bertanya, pasca Lebaran apa sih langkah-langkah Kang Deddy untuk pembangunan Jawa Barat? Saya paham bahwa kita harus mendorong stimulus ekonomi di Jawa Barat secara baik. Dengan satu, harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tidak boleh berliku-liku, dan saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi, misalnya di perusahaan BYD di Subang yang akan menyerap 16.000 tenaga kerja, nggak tahu 18.000, saya lupa. Itu saya langsung menangani sampai tuntas masalah itu. Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di areal kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani, saya tuntaskan dalam bulan April ini. Yang kedua, setelah Lebaran ini kegiatan-kegiatan program infrastruktur akan segera berjalan. Pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah rakyat miskin, yang totalnya mungkin kalau disatukan di Jawa Barat itu lebih dari 5 triliun. Dan tentunya ini akan memberikan dampak pada semakin terbukanya kesempatan orang untuk bekerja, terutama para pekerja sektor informal, dan itu mendominasi sistem pengelolaan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, saya akan mendorong lamaran kerja itu berbasis online, tidak lagi ada antrian, tetapi perusahaan-perusahaan yang butuhkan calon tenaga kerja bisa langsung mengakses ke bursa kerja yang akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti tinggal dipanggil siapa yang punya keahlian, kemudian setelah itu, setelah diterima baru mengurus persyaratan, bukan mengurus persyaratan melamar yang belum tentu diterima, sehingga semuanya akan berjalan dengan rapi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mendorong agar tidak ada lagi gangguan baik oleh oknum aparat maupun oknum ormas maupun oknum LSM maupun orang yang mengaku preman terhadap berbagai kegiatan industri, sehingga mereka merasa nyaman betah di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga saya akan nanti memberikan dorongan-dorongan stimulus-stimulus ekonomi, berbagai keringanan yang akan diberikan pada sistem investasi di Jawa Barat, agar orang merasa ketika berinvestasi di Jawa Barat itu mereka merasa mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pemerintah dan dari rakyatnya, karena mereka menyiapkan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendorong para kepala desa, para camat memiliki komitmen, para bupati, para wali kota memiliki komitmen yang sama untuk mendorong sistem ekonomi berjalan secara efektif sampai ke pedesaan dengan mendorong distribusi pembangunan yang bersifat padat karya sampai ke desa-desa dan menggerakkan ekonomi. Dan saya juga akan meminta bantuan-bantuan untuk pembangunan pedesaan mengarah pada diserapnya tenaga kerja, sehingga rakyat-rakyat di desa tidak berbondong-bondong ke kota untuk nyari pekerjaan, tetapi di desanya tersedia lapangan kerja yang baik yang digerakkan sistem ekonominya oleh pemerintah, baik stimulus dana APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Dan yang terakhir, saya tidak akan mencairkan bantuan-bantuan keuangan baik untuk desa maupun kelurahan selama desanya masih kotor, selama kelurahannya masih kotor, selama warganya masih jorok membuang sampah ke sungai, selama kelurahan dan desanya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menata lingkungannya. Inilah langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah mulai bekerja, dan kita akan mulai bekerja pemerintah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 8 April 2025
Karena bagi saya pada hari Selasa itu dipastikan seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat sudah ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga para pegawai di lingkungan desa, kelurahan, kabupaten, dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Inilah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Semoga dengan langkah-langkah ini Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi. Wow, gila banget, menyala bangku. Gubernur Deddy Mulyadi ternyata bakal menghapus persyaratan kerja pelamar di daerah Jawa Barat. Ini benar-benar langkah yang sangat baik untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Jawa Barat. Bahkan banyak yang menilai Kang Deddy cocok menjadi capres di periode selanjutnya. Gue ngeliat beliau akhir-akhir ini waktu baru ngejabat itu langsung bergerak gercep banget dah. Iya, gerakannya itu langsung satset-satset kan. Dia berantas mafia dan selamatkan tanah masyarakat. Dia bahkan mau memberantas ormas di Jawa Barat. Bahkan lo tau nggak, sampai persyaratan kerja baru-baru ini bakal dihapus untuk para pelamar kerja di Jawa Barat. Karena sepak terjang dari beliau ini, banyak masyarakat di daerah lain yang justru iri dengan ketegasan Gubernur Jawa Barat untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan lo tau nggak sih, baru-baru ini gue nggak habis pikir beliau turun ke selokan Rin untuk ngebersihin sampah. Wow, bener-bener dedikasi yang luar biasa. Gue berharap sih ini bisa konsisten dan bisa jadi kandidat capres sih. Wah, kalau menurut gua sih bisa banget nih. Karena lo tau nggak, selain gerakannya yang cepat, beliau tuh juga pintar memberantas korupsi. Bahkan Sandi Butar-Butar Damkar yang jujur itu diaktifkan sama beliau. Dan lo tau nggak sih, dia itu juga konten kreator. Jadi semua bidang itu dikuasai. Luar biasa ya. Let me do that. Halo Sobat Aisyah garis bawah channel 92. Selamat datang di berita terbaru hari ini. Bersama saya, Aisyah. Kita akan membahas informasi hangat dan fakta terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Simak beritanya berikut ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah menyiapkan terobosan baru di sektor ketenagakerjaan. Mengumumkan rencana untuk mendorong seluruh perusahaan di Jawa Barat agar menerapkan sistem lamaran kerja berbasis online. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi bursa kerja di provinsi tersebut, sehingga tak ada lagi antrean panjang karena lamaran kerja di suatu tempat. Ke depan, saya akan dorong agar lamaran kerja tidak lagi lewat antrean panjang, cukup online saja. Perusahaan tinggal akses ke bursa kerja yang disiapkan pemerintah provinsi, ujar Deddy dalam keterangannya di media sosial, Minggu 6/4. Lewat sistem ini, mantan Bupati Purwakarta itu berharap proses rekrutmen menjadi lebih efisien dan transparan. Calon tenaga kerja cukup mengunggah data dan keahliannya secara digital. Perusahaan pun bisa langsung memilih dan memanggil kandidat sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu proses panjang atau membebani pelamar dengan dokumen-dokumen sejak awal. Jadi nanti setelah dinyatakan diterima, baru pelamar mengurus persyaratan. Bukan sebaliknya, melengkapi berkas untuk sesuatu yang belum pasti, tegas Deddy. Kebijakan ini ditujukan untuk menghilangkan praktik tidak efisien dalam perekrutan serta memudahkan pencari kerja di seluruh wilayah Jawa Barat. Jika diterapkan secara merata, sistem ini dapat mengurangi penumpukan antrian fisik dan memangkas waktu tunggu yang selama ini kerap dikeluhkan para pencari kerja. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Aisyah Channel 92. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.